Shalom anak KKR kilometer 4. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pasti sukacita Allah tetap menghampiri kita di dalam kehidupan kita. Nah, kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan masih menyertai kami anak-anak Tuhan, sehingga kami masih bisa Tuhan untuk mengikuti kebaktian minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sebentar lagi memuji nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dari kebaktian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segalanya Tuhan hapuskan salah dosa yang kami perbuat, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkatkan pujian kita dari lagu kita Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Adik-adik semuanya bertepuk tangan ya. Dalam Tuhan, mari katakan semuanya bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Kita harus lebih semangat lagi. Kita mau angkatkan pujian kita. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Dibuat gerakannya ya. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita akan mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkatkan pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya ambil posisi berdoa. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami di tempat ini Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati, abang kami yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami manusia. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik, anak KKI kilometer 4 yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi ibadah kita pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, sebelumnya seperti biasa sudah siapkan Alkitabnya? Ya, sudah ya. Sudah siapkan Alkitabnya. Dan sekarang kita mau membaca bahan kita pada hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ulangi, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih, ya. Boleh kita dengarkan ya. Jadi boleh dengarkan yang di rumah ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Nah, selamat pagi adik-adik. Iya, tetap sukacita ya, walaupun kita belum bisa bertatap muka, kita masih bisa beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Nah, tema kita hari ini tentang hormati orang tua. Ya, hormati orang tua. Pasti kita di rumah mempunyai orang tua. Di mana orang tua kita ada ibu dan juga ada ayah. Nah, mungkin kalau di rumah bermacam-macam ya panggilannya ya. Kalau dia ada juga manggil ibu, ada juga yang manggil mama, ada juga yang manggil agak kebaratan ya, mam ya kan, atau mami gitu kan. Ada yang kalau misalnya ke orang Karo nande katanya. Bisa juga kalau bapak, ada juga ayah, lebih kerennya father ya kan. Nah, itu menjadi suatu panggilan orang tua kita di rumah. Nah, yang pasti adik-adik,
orang tua kita di rumah itu perlu kita tahu dan perlu kita sadari bahwa orang tua kita di rumah itu adalah perwakilan Tuhan. Ya, abang ingatkan sekali lagi, orang tua kita itu adalah perwakilan Tuhan. Jadi, kalau dia sudah wakil Tuhan di dunia ini, kita juga harus hormat sama orang tua. Karena ketika kita hormat sama orang tua, kita pasti hormat sama Tuhan. Iya, betul. Jadi kan ya kata kuncinya, kalau kita hormat sama orang tua, berarti kita hormat sama Tuhan. Sudah pasti. Jadi oleh karena itu kita harus mengasihi orang tua kita. Karena orang tua kita ini jadi wakil Tuhan di dunia ini. Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya sudah tahu kita orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Apakah kita harus melawannya? Apakah kita harus membuat dia marah? Apakah kita harus membuat dia menangis? Apa? Tentu tidak. Tentu kalau kita sudah tahu orang tua kita itu laki Tuhan, tentu kita harus menghormatinya, mendengarkannya, terus mendengarkannya, mau menuruti perintahnya. Apalagi kita tidak tidak jungut-jungut. Jungut-jungut tahu artinya? Iya, kita suka nanti mengeluh atau kita misalnya bermalas-malasan, disuruh cuci piring, ya nanti mah main game dulu lah. Disuruh nanti membantu menyapu, nanti alasannya bentar mah nonton dulu, tetapi nggak dilaksanakan. Nah, itulah tanda-tandanya kita tidak hormat sama orang tua. Nah, adik-adik, ada juga ketika masanya bahwa orang tua itu bisa marah sama kita. Terkadang juga dia bisa melakukan dicubitnya. Nah, ketika orang tua marah sama kita kan pasti menangis ya kalau misalnya dimarahinya. Kamu sudah dikasih tahu, jangan seperti itu, begini-begini. Sudah mama bilang berapa kali, tetapi kamu lakukan. Dimarahi mama kita misalnya. Terus habis itu kita menangis. Nah, karena menangis, orang tuanya juga nanti gimana? Tercubitnya nanti kamu, anak-anak misalnya. Nah, apa yang dilakukan orang tua ini salah nggak menurut kalian? Enggak, orang tua melakukan seperti itu karena mungkin sudah dibilangnya berkali-kali, kamu tidak mendengarkan bahwa orang tua menasihati. Dia melakukan seperti itu bukan karena sayangnya, dia sayang supaya adik juga tidak melakukan hal-hal perbuatan yang sama. Jadi orang tua mengingatkan bahwa tidak boleh lagi seperti itu karena itu perbuatan yang salah. Siapa pernah seperti itu? Angkat tangannya. Iya, pernah ya. Abang juga dulu pernah gitu, dimarahi. Kalau misalnya sekarang kan hanya dimarahi, dulu pakai kayu pun, pakai sapu. Dulu ya, zaman-zaman abang ya, terbang-terbang sapu itu gitu. Tapi kalau sekarang orang tua pasti lebih pendekatannya lebih bagus ya dalam hal menasihati anak-anaknya. Karena itu perlu. Karena orang tua harus bisa menjaga mendidik anaknya supaya nanti kalian bisa menjadi anak yang berbakti sama orang tua, bisa dibanggakan, tentu menjadi anak yang bisa sukses dalam kehidupannya. Tidak ada orang tua yang tidak kepingin anaknya bisa sukses. Ya, semua orang tua pasti pingin anaknya berhasil di dalam kehidupannya. Itu adalah harapan orang tua. Jadi kita sebagai anak harus bisa membanggakan orang tua. Kita harus bisa berprestasi. Banyak hal boleh kita berprestasi. Ketika kita bisa ranking di sekolah, terus kita menjadi punya prestasi belajar yang bagus, terus di sekolah minggu kita misalnya baik, atau kita bisa berprestasi juga dalam kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bisa membanggakan orang tua. Nah, banyak hal yang boleh kita bisa kembangkan dan kita bisa membuat bahagia orang tua kita. Nah, jadi siapa sih yang mau membagikan orang tuanya? Tentu kita juga bisa membagikan orang tuanya. Nggak hanya kalian, abang juga kan punya orang tua. Kan abang juga harus bisa seperti itu, bisa makan orang tua juga kan gitu. Nah, adik-adik, ketika kita bisa makan orang tua, pasti orang tua kita akan senang.
ya, orang tua kita akan senang, dan kalian juga bisa menjadi menaikkan harkat keluarga gitu, menaikkan derajat keluarga gitu. Itu penting. Jadi kan orang tetangga kan bisa dengar kan, ternyata anak bapak si Anu itu, anaknya itu dapat di universitas loh yang terkenal. Wah, itu kan membanggakan. Dia dapat di ITB misalnya, dia dapat di UI misalnya. Itu kan mendengar itu kan orang tua kan senang. Tetangga-tetangga juga bisa. Jadi kita sudah menaikkan derajat orang tua, keluarga. Oh, anak si Anu itu dia dapat misalnya di kementerian loh, kementerian ini gitu. Itu kan sebagai membanggakan keluarga juga gitu. Jadi orang tua pun senang. Bapak mama kita kan senang juga kalau misalnya kita berhasil. Jadi jerih payah orang tua itu bisa ada balasannya karena kita bisa berhasil. Oleh karena itu, sebagai kita sebagai anak juga kita harus bisa berprestasi. Prestasi itu banyak bermacam-macam. Jadi tidak hanya dari segi sekolah saja. Banyak hal yang boleh kita bisa berprestasi. Nah, adik-adik, sebelum ini kita akan menonton video seorang juga anak perempuan yang bernama Ayu. Ayu nanti bisa kita lihat nanti videonya ya. Setelah itu nanti abang tanya bagaimana tentang si Ayu. Kita lihat videonya. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu.
Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Oke, sudah lihat kan? Tadi videonya bagaimana si Ayu. Ayu itu ternyata anak yang, anak perempuan, tetapi hobinya main game aja. Main game aja, sampai-sampai orang tuanya geleng-geleng kepala nyuruhnya supaya dia mau melakukan pekerjaan rumah untuk bantu orang tuanya. Tapi di atas segala itu, ternyata Ayu sadar juga kan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Setelah dia dinasihati sama temannya. Nah, artinya adik-adik, ternyata kalau kita berbuat jahat, artinya berbuat kita tidak baik sama orang tua kita, ternyata penyesalan juga ada. Jadi artinya bahwa kita berbuat salah kepada orang tua harus minta maaf, ada penyesalan sama orang tua kita. Oke? Nah, sampai di situ firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati adik sekalian, dan ingat, orang tua kita adalah perwakilan Tuhan. Jadi kalau kita hormat sama orang tua, berarti kita hormat sama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa. Biarlah ibadah pada hari ini Kau berkati buat firman yang sudah disampaikan. Walaupun ini sebagian kecil dari firman Bapa, kami yakin dan percaya biarlah bisa bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik kami. Walaupun kami belum bisa bertatap muka, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Kristus, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sewaktu kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkatkan pujian kita. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Nah, kita saatnya tiba ke penghujung dari kebaktian kita. Sebelum kita pulang, kita mau angkatkan pujian kita, baca kitab suci, dan kami semua anak sekolah minggu. Semuanya bertepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kami semua. Kami semua anak sekolah minggu dengan sehati berkumpul. Yesus memanggil, Dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Ya, kita satukan hati kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, di mana kami telah kebaktian kami ini di penghujung akhirnya. Kami berdoa Bapa, buat doa syafaat yang kami naikkan doa syafaat kami Bapa. Kami juga berdoa terkhusus buat ke orang tua kami. Bapa, tetap memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, baik yang bekerja di luar kota ataupun orang tua kami di rumah. Engkau juga berkati mereka Bapa, buat kesehatannya dan juga pekerjaan orang tua kami Bapa. Di masa pandemi ini Bapa, mungkin sedikit terganggu ekonomi keluarga kami, tetapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan semakin melimpah buat keluarga kami, sehingga kebutuhan dalam setiap rumah tangga bisa tercukupi Bapa. Oleh karena itu kami mendoakan orang tua kami tetap sehat dan pekerjaannya, usahanya, apapun pekerjaan orang tua kami, Engkau yang berkati Bapa. Begitu juga terkhususnya kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami tak berdoa supaya pemerintah bisa cepat untuk menemukan vaksin, dan kami juga berdoa supaya virus corona bisa berlalu Bapa, sehingga kami sudah rindu melakukan aktivitas kami, baik sekolah, sekolah minggu, dan bermain, dan kami juga rindu hal-hal seperti ini Bapa. Semuanya itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya bangsa ini bisa terlepas dari virus corona ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa, buat kesehatan kami pribadi, Engkau juga berkati supaya kami tetap sehat, dan kami juga bisa Bapa dalam menghadapi situasi ini, kami juga tetap dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan cuaca yang sering hujan dan lain sebagainya Bapa. Kami juga berdoa agar kami juga di rumah juga kami tetap bisa menjaga kesehatan kami Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Bapa dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, agar juga berkat-berkat yang Kau berikan tidak terhalang karena dosa dan pelanggaran kami. Ini jadi doa dan sembah syukur kami Bapa, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat Tuhan
menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kita ucapkan Bapak terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.